Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan ini. Hari ini tanggal 27, minggu yang terakhir, dan beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan yang baru. Namun sadarkah kita bahwa roda kehidupan itu terus berjalan, dan kalau kita hitung dan ingat, sudah berapa kali kita masuk di bulan ini, bulan yang sama, tahunnya berbeda. Tahun lalu kita juga melewati minggu terakhir bulan Agustus, dan kalau kita ingat-ingat dan berpikir, sepertinya terlalu cepat waktu ini terus berjalan. Setiap kita dipercayakan tanggung jawab dari Tuhan, dan saya mau katakan bahwa setiap tanggung jawab yang berasal dari Tuhan tentu ada akhirnya. Sama seperti bulan ini akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Ini sudah minggu terakhir, dan setiap kita pun dengan tanggung jawab pasti ada akhirnya. Kalau ada awal, pasti ada akhir. Ada awal kehidupan di dalam dunia ini, pasti juga ada akhir kehidupan. Dan kita terbatas, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita terbatas dan tidak tahu apa yang akan terjadi dalam akhir setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di tempat kerja, dalam pelayanan pun, saya tidak tahu kapan saya akan mengakhiri, dan dengan cara bagaimana saya akan mengakhiri tanggung jawab saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan saya yakin bahwa setiap kita pasti memiliki sebuah kerinduan untuk mengakhiri setiap tanggung jawab dengan baik. Ingatkah kita dalam kisah penciptaan, di dalam Kejadian pasal 1, ketika Tuhan selesai menjadikan di setiap hari, ada hari pertama, hari kedua, selalu diakhiri dengan ia melihatnya baik. Dan kalau kita baca dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima ketebusan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dengan baik, kita pun ingin mengakhiri setiap tanggung jawab dengan sebuah predikat, yakni baik. Bila perlu sungguh amat baik dan indah. Amin. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan hingga ayat 17, untuk kita dapat mengakhiri sebuah tanggung jawab dengan baik. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Lihat, ada seorang yang memiliki tujuan.
untuk berdagang. Ada tempat, ada kota, ada waktu, ada aktivitas perdagangan, bahkan ada target yang akan dia capai. Tapi lihat ayat selanjutnya, ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Dan hidup kita digambarkan sama seperti uap. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir. Tidak terasa sudah berapa kali kita melewati bulan Agustus. Saya sampai saat ini menghitung sudah 30 kali. Sesuai umur saya ya, 30 tahun. Sudah 30 kali saya melewati bulan Agustus. Waktu terus berputar, dan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan mengizinkan kita untuk mengakhiri semua tanggung jawab yang ada. Dan seperti kerinduan kita hari ini, pasti kita ingin mengakhiri sesuatu dengan baik, dan kita belajar dari Yakobus pasal 4 yang mempunyai sebuah perencanaan dengan baik. Seorang yang bisa dikatakan bahwa dia adalah pribadi yang begitu cakap. Dia adalah pribadi yang memiliki kecerdasan, dan bisa dikatakan dia orang yang sangat baik memperhitungkan apa yang terjadi di depan. Tapi sungguh disayangkan, dia melupakan Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita mau mengakhiri segala sesuatu dengan baik, ketika kita merindukan segala yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, jangan melupakan Tuhan. Kita harus membangun kesadaran akan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 15 dikatakan bahwa sebenarnya kamu harus berkata, sebenarnya, sesungguhnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan, seharusnya kalian berkata begini, kalau Tuhan memperkenankan, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan memperkenankan, dan jika segala yang saya buat ini berkenan, saya percaya Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Kita harus mengoreksi diri kita, Bapak Ibu yang saya kasih. Dalam setiap perencanaan, dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap tanggung jawab, apakah itu merupakan kehendak Tuhan? Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Mari kita bertanya,
dan mengoreksi diri kita hari ini. Adakah kita membangun kesadaran diri akan Tuhan? Adakah kita mencari perkenanan Tuhan di dalam setiap tanggung jawab? Dan terlebih penting, apakah Tuhan berkenan dengan setiap hal yang kita lakukan? Jangan kita sampai melupakan Tuhan dan kehilangan kesadaran bahwa di balik segala yang terjadi ada campur tangan yang maha kuasa. Jangan kita lupa bahwa yang pegang kendali atas hidup kita yakni Tuhan. Yang kedua, hal yang penting yang kita belajar dari surat Yakobus pasal 4 di ayat 16 dikatakan bahwa tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki sikap yang benar di dalam setiap tanggung jawab. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Hidup kita sama seperti uap. Kita perlu sikap juga yang benar dengan tidak bangga dalam keangkuhan, tidak hanyut dalam congkak, dalam tinggi hati, karena firman Tuhan katakan bahwa semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus pasal 4 ayat 6 katakan Allah menentang orang congkak, tetapi Dia mengasihi seorang yang rendah hati. Masih ingat dua orang yang datang untuk berdoa di bait Allah? Ada seorang ahli Taurat, tapi ada seorang pemungut cukai, dan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang doanya didengar oleh Tuhan, dijawab, adalah pemungut cukai, karena dia merasa dirinya adalah orang berdosa dan tidak layak. Dia merasa dirinya tidak sebanding dengan banyak orang, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Yesus katakan, dialah orang yang dibenarkan. Miliki sikap yang benar ketika engkau datang kepada Tuhan. Miliki sikap yang benar di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Semua hanya anugerah. Amin. Kesempatan hidup, kesempatan berkarya, semua anugerah. Semua berasal dari Tuhan, dan terlalu banyak pemberian yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, dari hal sederhana saja, oksigen, nafas hidup yang engkau hirup setiap hari dengan gratis. Coba sesekali pergi ke rumah sakit dan tanyakan berapa harga satu tabung oksigen, dan itu dipakai berapa lama. Dan kita yang tidak pernah menggunakan itu, tabung oksigen, kita menghirupnya dengan gratis, Tuhan berikan. Berarti nilainya itu sudah terlalu banyak. Berarti pemberian Tuhan itu sudah terlalu luar biasa. Dan seharusnya kita mensyukuri itu. Seharusnya kita sadar akan Tuhan di dalam setiap tanggung jawab, di dalam setiap perencanaan. Seharusnya kita menyerahkan hidup ini dulu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Amsal 16 ayat 3 katakan,
bahwa serahkanlah segala perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Bangun kesadaran akan Tuhan. Di setiap pagi engkau bangun dari tempat tidurmu, bersyukur bahwa terima kasih Tuhan masih ada nafas hidup. Bersyukur masih ada kesempatan. Waktu Tuhan mempercayakan engkau ada di jalan raya dengan keselamatan, pulang di rumah katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan baik, hari ini Tuhan masih menolong saya. Saya tidak mengalami celaka, saya tidak mengalami masalah di jalan raya. Ini hal-hal sederhana yang harusnya terjadi untuk kita dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena apa, Bapak Ibu yang saya kasih? Karena kalau kita melupakan Tuhan, karena kalau kita tidak ada kesadaran tentang Tuhan. Baca ayat 17, dikatakan bahwa kalau kamu tahu harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Karena itu bagi orang yang tahu melakukan apa yang baik dalam konteksnya di dalam ayat sebelumnya, yakni harus menyertakan Tuhan, yakni tidak hanya dalam kesombongan, tapi ia tidak melakukannya, itu dosa. Jadi jangan bilang saya mencuri dulu baru dosa, ya, saya maki-maki dulu baru dosa, saya bersinah baru dosa. Alkitab katakan kalau Anda melupakan Tuhan, kalau Anda tidak menyertakan Tuhan dan hanyut dalam kesombonganmu, hanyut dalam kemegahanmu, itu dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mau perjalanan hidupmu berhasil, mau mengakhiri sesuatu dengan baik, anak-anak muda dalam tanggung jawabmu dalam pendidikan, mau kuliahmu selesai dengan baik, sekolahmu selesai dengan baik, mau rumah tanggamu juga berjalan dengan baik, mau tanggung jawab pekerjaanmu juga berjalan dengan baik, jangan melupakan Tuhan. Jangan bangga dengan apa yang Anda miliki. Jangan bangga dan hanyut dalam congkakmu. Karena kalau Anda berbuat demikian, Alkitab katakan Anda berdosa dan Tuhan tidak akan berkenan. Dalam pelayanan sebagai seorang gembala, seorang pelayan firman, seorang yang tiap hari tugas saya itu melayani, berdoa, menyampaikan firman, memberikan nasihat. Saya cukup merasakan kalau hanya sekedar rutinitas yang saya jalani dan melupakan Tuhan, tidak sujud di kaki Tuhan dan lupa mengandalkan Tuhan, pelayanan saya sia-sia. Saya tidak merasakan dampak dan Tuhan tidak berbicara serta memberikan keberkahan. Ini yang saya rasakan, dan segala yang saya lakukan seolah sepertinya itu biasa-biasa saja, dan seolah-olah Tuhan tidak berkenan, dan hanya formalitas yang saya jalani. Tapi saya melihat ada perbedaan. Saya melihat ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan ketika saya merendahkan diri di kaki Tuhan. Ketika saya berkata, Tuhan tolong saya dengan semua persiapan, dengan semua kebenaran, dengan semua hal yang akan saya katakan, dengan doa yang akan saya naikkan. Tuhan mampukan, dan saya lihat banyak mujizat, banyak pertolongan, banyak berkat, banyak orang-orang yang Tuhan bawa untuk saya jumpai,
sampaikan kebenaran. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ingat, katakanlah dalam